Brothers, pagi ini saya akan men-sharingkan proses pembelajaran saya dari awal sampai sekarang. Itu pertama saya udah belajar pakai ini sinematik, kemudian untuk FPV saya belajar dari Whoop, mikro sampai 5 inci, 7 inci tidak. Saya senang menganalogikan pembelajaran drone saya ini seperti pembelajaran saya dalam hidup. Kata Umar bin Khattab, pembelajaran itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu kita ketika mengenal sesuatu kita sombong, takabur. Yang kedua tawadu, rendah hati. Yang ketiga kita akan dalam tahapan merasa bahwa yang kita ketahui itu tidak ada apa-apanya gitu. Jadi tiga tahapan ya. Dari sombong, yang baru tahu biasanya sombong. Yang kedua itu kita rendah hati gitu. Kemudian dalam hidup saya senang ininya ke teorinya Abraham Maslow itu. Teori Maslow. Sama 3 juga. Ada sih yang 5 atau berapa gitu. Cuman saya lebih senang 3. Intinya yang pertama itu kita pencarian kebutuhan, sandang, pangan, papan itu di tahapan pertama ya. Tahapan kedua kita cari keamanan. Mungkin mereka yang punya tabungan, deposito itu tahapan kedua. Yang ketiga itu aktualisasi diri. Aktualisasi diri kita ketika menemukan kita itu style kita itu apa. Itu di mana kita karakter kita. Menemukan kita berkontribusi kepada masyarakat itu di mana gitu. Pada tahapan ketiga kita akan saling menghormati. Di dua tahapan ini orang masih belum lah kayak yang diinikan sama Umar bin Khattab tahapan ilmu itu. Kita sombong aja. Kita lihat di kondisi kita di jalan, kondisi di jalan kayaknya tata keramanya kurang gitu. Main klakson, nyalip sembarangan. Wajar. Karena kita masih dalam tahapan pemenuhan kebutuhan hidup. Itu menurut saya loh ya. Belum tahapan, orang dalam tahapan pemenuhan kebutuhan hidup biasanya arogan, tidak menghormati sesama gitu. Kemudian untuk untuk batasan umurnya ya, kalau kita aplikasikan lagi ke diri kita, konkretnya, realnya gitu. Menurut saya sih kalau kita masih belajar Whoop itu bisa kita analogikan umur 0 sampai 23 tahun. 0 sampai 23 tahun itu kan pencarian jati diri. Anda yang umurnya 0 sampai 23 itu masih ngelunjak gitu. Saya sendiri sering menghadapi hinaan gitu, ngeledek saya nggak apa-apa, saya udah dari kecil udah biasa kok diledek orang. Buat saya itu nothing. Kalau kita mau belajar sesuatu, kita lupakan namanya pujian, hinaan itu nggak ada artinya apa-apa. Yang penting kita fokus saja ke tujuan gitu. Tujuan kita apa gitu. Kita mempelajari diri kita skill kita kira-kira di mana, kita punya kelebihan di mana, dan itu yang kita maksimalkan gitu. Kemudian untuk tahapan mikro menurut saya sih ini sekitar antara 23 sampai 40 lah, 23 sampai 40. 23 sampai 40 itu kita mulai rendah hati. Kita belajarnya penuh etika gitu, nggak nerbangin drone di jalan. Kalau yang masih nerbangin drone di jalan saya pikir masih anak-anak gitu. Kemudian untuk tahapan yang ketiga itu udah di atas 40. Saya senang sekali dengan angka 40 ini karena banyak yang bilang katanya life begins at 40 gitu. Iya benar, di surat Al-Ahqaf juga kalau kita yang muslim ya. Itu batasan tuh 40. Saya senang sekali dengan angka 40 karena ketika kita melewati tahapan 40 itu menentukan kita itu udah jadi orang apa belum gitu. Jadi orang apa orang-orangan? Saya orang-orangan gitu. Jadi ketika kita umur 40 itu batasan seseorang itu bisa baik atau tidak sampai meninggalnya gitu. Jadi kalau orang udah lebih dari 40 masih jadi kasospol aja, kepala sosorongot popolotot, udah terima nasib aja, dia sampai meninggalnya juga begitu. Jadi kalau buat saya sih, saya menghindari orang-orang yang udah 40 tapi emosinya masih labil, karena udah tidak bisa dirubah itu, sampai meninggalnya tidak bisa dirubah. Saya pun mungkin kalau saya sampai saya kan udah menjelang 50 nih, masih kelakuan saya masih kayak anak-anak gitu ya, mungkin sampai meninggal saya kayak begini. Saya mohon dimaafkan segala kesalahan saya gitu. Dan satu lagi menurut Umar bin Khattab, menurut Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ada satu hal yang kita perlu ketahui di umur 40 itu tentang para wanita. Wanita itu bisa menyimpan rasa cintanya selama 40 tahun. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa bencinya, walaupun cuma sebentar aja nggak bisa. Itulah kenapa saya hubungkan. Saya dulu waktu belajar tenis tahun 2000-an, saya sama pelatih saya dilarang untuk main sparring gitu sama ladies karena itu akan menurunkan kualitas permainan saya. Walaupun saya sendiri main jelek, tapi permainan lelaki sama permainan perempuan tuh beda.
kita perlu hati-hati sekali, hati-hati sekali. Saya sangat menghormati para lelaki yang menghormati wanita. Saya sendiri sangat menghormati wanita, terutama ibu saya. Saya sangat menghormati para lelaki yang menghormati wanita, dan perlu bagaimana caranya kita menangani mereka, memperlakukan mereka dengan baik. Cara kita memperlakukan wanita dengan baik akan menentukan kualitas diri kita, gitu. Kalau menurut saya, pendapat saya begitu. Jadi sekali lagi, kalau buat saya, pembelajaran tentang drone ini seperti analogi hidup saya. Kalau buat saya terima kasih sekali atas masukan dari teman-teman, yang positif, yang negatif, yang memuji, yang menghina, sama. Semua saya anggap teman, dan semua berkontribusi atas pembelajaran hidup saya, dan saya akan terus belajar untuk menempa diri saya agar bisa lebih baik. Karena kata para sahabat juga, kalau kita hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita rugi. Kalau kita lebih jelek, maka celaka kita. Kita harus terus meningkatkan kualitas diri kita dan menemukan kita di mana potensi kita di mana gitu. Kalau ke teorinya Abraham Maslow, kalau kita ke tahapan yang ketiga ke atas, kita seharusnya kita udah saling menghormati antar sesama, dan kita sangat menyadari bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Seingat sepengetahuan saya dulu, 500 tahun sebelum Islam hadir, saya Muslim, dan saya pelajari itu. Sebelum 500 tahun sebelum Islam hadir, sudah ada keyakinan bahwa barang siapapun yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, maka dijamin neraka. Itu kalau surga neraka itu Tuhan yang tahu, saya nggak paham. Cuman saya melihat bahwa mereka, siapapun manusia yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, saya yakin dia bukan apa-apa. He's nothing. Gak usah deket-deket sama yang seperti itu. Gitu. Menurut saya sih, buat saya Ketang, Anda silakan aja. Buat saya selalu merasa bahwa diri saya adalah dust in the wind. Nothing, bukan apa-apa. Yang bisa saya lakukan adalah meningkatkan kualitas diri saya, kemampuan diri saya dalam kondisi apapun, sesulit apapun, menuju jalan yang seharusnya, jalan yang sebenarnya. Mungkin. Sekali lagi terima kasih. Makasih atas masukannya, dan jaga kesehatan. Awesome.